Ya, kemenangan tentunya menjadi harga mati demi menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026. 5 Juni nanti, pertandingan timnas Indonesia melawan China tentunya sangat dinanti. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk membedah lini tengah timnas Garuda untuk menghadapi China bersama penguat sepak bola Erwin Fitriansyah. Bung Erwin, selamat sore. Selamat sore, kan. Dan dari luar studio ada pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Bang Ege, selamat sore. Selamat sore Kevin Egan dan Erwin dari bola itu. Pas kan? Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Pemirsa, sektor yang paling menarik dari duel Garuda versus The Dragon sepertinya bakal tersaji di lini tengah sebab baik timnas Indonesia maupun China memiliki sederet gelandang yang berkualitas termasuk amunisi naturalisasi. Nah, lini tengah timnas Indonesia cukup menarik untuk dibahas lebih dalam. Banyak pemain-pemain berbakat dan berkualitas di sektor ini yang bisa menentukan perjalanan tim Merah Putih mengalahkan China. Nah, katakanlah ada Tom Hey, ada Joey Pelupesi, Nathan Choaon, Yaakob Sayuri, Kevin Dix, Asnawi, Pratama Arhan, hingga Dean James. Bung Erwin, apakah lini tengah kita sudah menemukan pakemnya sebetulnya? Kalau dilihat tolok ukurnya paling dekat kan pertandingan lawan Bahrain. Itu menurut saya itu the best timnya ya Indonesia. Jadi kalau disorot ke lini tengah memang pilihannya banyak sekali. Termasuk pemain baru yang baru bergabung ketika waktu lawan di Cina kan nggak main. Joey Pelupesi kan nggak main waktu lawan China kan. Dia baru bermain secara penuh ketika menghadapi Bahrain. Ini menjadi salah satu pemain yang menurut saya sangat signifikan perannya. Penting sekali di lini tengah ketika berduet dengan Tom Hai. Sehingga Tom bisa bermain lebih menyerang. Dan Joey Pelupesi ini bisa mengontrol lini tengah ya. Menjaga kedalaman. Dia tidak terlalu banyak ikut menyerang. Tapi justru itu perannya yang penting gitu. Jadi 4 itu adalah Verdong, Tom Hai, Joey Pelupesi, dan Kevin Dix. Itu yang kemudian sudah oke tuh, chemistry sudah terbangun, Bung Erwin. Iya, Kevin Dix di sebelah kanan kalau misalnya dia fit, dia pantas untuk menjadi starter. Di kirinya Calvin Verdong susah ya untuk menepikan Verdong. Selama ini dia penampilannya paling stabil. Ketika main di klub di Belanda juga beberapa kali mendapatkan man of the match, team of the week gitu ya. Jadi 4 pemain ini kalau misalnya mereka fit ya menjadi pilihan utama sangat pantas. Iya, tapi kayaknya Kevin Dix gak fit. Saya ke Bung Ege dulu. Bung Ege, kalau menurut Anda apakah memang lini tengah kita sebaiknya jangan diubah-ubah lagi nih kalau melawan China? Tanggapan Anda bagaimana? Nah, kan betul judul kita malam ini persoalan bertarung di lini tengah karena kan kemungkinan besar Cina itu ya Ivan Kovic ini dengan 4-4-2 di mana si Hao itu akan bermain sangat fleksibel ya untuk nanti transisi. Kalau kita, Erwin mungkin 3-4-2-1 ya, atau 3-4-3, tergantung situasi di lapangan nanti. Nah, betul sekali, saya agak khawatir dengan perubahan pada lini belakang kita, yang kebetulan kan itu sudah seru ya, 3 itu Rizky Ridho, Jayadi, Jai Ijes, dan kemudian El Preman, Justin Hubner itu ya. Nah, untuk 4 yang di tengah, tadi nama-nama yang disebut oleh Erwin itu, semua punya potensi masuk. Tapi memang penampilan pada waktu melawan Bahrain itu menurut saya luar biasa. Jadi walaupun Bahrain itu mencoba bermain sekreatif apapun, mereka bisa seperti terhenti di lini tengah kita dan kemudian tiba-tiba Joe Pelupesi misalnya bisa melontarkan umpan-umpan yang baik dan mengiris dari kiri dengan sangat cepat juga. Jadi saya rasa untuk menjawab tadi ya, lini tengah kita pasti akan turun mula-mula dengan formula seperti melawan Bahrain dalam bayangan saya. Bung Ege, tapi betul tidak seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, bahwa kita sudah memiliki kekuatan yang sama 2 kali 11 pemain begitu. Jadi kalau misalnya ada satu yang kemudian absen atau cedera bisa digantikan pemain di bangku cadangan? Enggak di semua lini ya. Kalau belakang misalnya, saya sih enggak. Nanti biar Bung Erwin lah, wartawan yang saat ini betul-betul terlibat di lapangan. Tetapi saya mengatakan ya istilah 2 kali 11 pemain itu menyebutkan bahwa kita siap, waktu berkumpul kita sekarang sudah lebih baik, secara teknik juga, secara taktik juga mungkin bisa lebih matang. Tetapi tentu saja ada beberapa pemain yang baru kembali misalnya memperkuat timnas, ada beberapa tadi Dean James misalnya menyebut dirinya berharap akan dapat debut di sini. Kemudian Emil Audero kita belum tahu ya, mudah-mudahan dia tetap yakin dan lebih semangat karena kebetulan Martin Pas tidak bisa turun. Tapi saya ingin mengatakan nggak semuanya bisa betul-betul langsung tergantikan. Sampai malam ini misalnya saya membayangkan bahwa Ragnar Oratmangun itu belum ketemu gantinya yang secerdas dia, senakal dia, dan kemudian siap adu body seperti dia gitu. Kita lihat ya bagaimana waktu main melawan Arab Saudi di Saudi sana, misalnya dia betul-betul
bermain bebas, lepas ya. Sekali lagi cerdas, nakal, elegan dan berani adu body misalnya. Tapi oke, apa yang disampaikan Pak Erick Thohir menjanjikan dalam konteks kita sudah lebih matang latihan bersama dan secara taktik mungkin sudah lebih baik ketimbang buru-buru waktu lawan Australia dulu. Ya, Bung Erwin, kalau melihat mengenai gelandang yang kemudian dipanggil oleh Patrick Kluivert, apakah memang sudah merata? Kalau misalnya ada yang satu yang absen, misalnya Kevin Dix ya, perkiraannya misalnya dia nggak main, bisa digantikan oleh yang lain? Kalau Kevin Dix kan di posisi back sayap kanan ya. Iya. Masuknya kalau masuk di tengah, dia cadangannya kan ada Sandy Walsh atau yang sekarang ada Asnawi gitu. Tapi Iya. Sandy Walsh kan udah dipastikan nggak bisa main karena cedera. Jadi kalau Kevin Dix nggak bisa main ya spare-nya atau cadangannya adalah Asnawi Mangku Alam gitu. Oke. Tapi kalau tadi pertanyaannya Egan apakah 11x2, memang ada. Kalau saya lebih spesifik, kalau Ole Romini nggak main, PR buat kita. Ya. Oke. Kalau Calvin Verdong nggak main, oke masih ada Shane Patinama ataupun Dean James di situ, tapi kualitasnya mungkin sedikit di bawah dari Calvin Verdong. Memang ada di beberapa posisi itu belum benar-benar 11x2 gitu. Kalau di posisi back tengah banyak sekali pilihannya. Jay Izes, Mes Hilgers, Rizky Ridho, ya kan. Ada Jordi Amat, ada Justin. Kiper pun juga banyak sekali spare-nya. Tapi kalau posisi back kiri dan terutama striker, itu yang menjadi PR kalau salah satu dari mereka nggak ada. Nah, kalau kita bicara untuk sektor lini tengah, Joey Pelupessy dan Tom Hey kayaknya akan menjadi otak permainan timnas Garuda. Nah, Tom Hey akan menjadi kreator serangan, sedangkan Joey Pelupessy akan menjadi penghancur merebut bola dari lawan sebelum masuk ke pertahanan. Tentunya juga akan diperkuat oleh Calvin Verdong dan Kevin Dix. Nah, timnas butuh kreativitas maksimal dari lini serang untuk membongkar pertahanan China. Setiap peluang harus dimanfaatkan baik, termasuk jika Patrick Kluivert menaruh Calvin Verdong, Ivar Jenner, Tom Hey, dan Asnawi Mangku Alam atau Yakub Sayuri. Nah, kalau kita bicara kemungkinan lini tengah nih Bung Erwin, ini ada dua pilihan. Ada dua ya paling nggak ke lini tengah kita, kemudian melawan dari China. Kira-kira kualitasnya bisa mengimbangi atau bahkan mungkin lebih tidak dari China, Bung Erwin? Kalau dilihat dari pertandingan pertama ketika Indonesia kalah 1-2, waktu itu kan yang belum ada Joey Pelupessy. Ya. Tapi di kubu Cina juga Serginho ini juga belum ada gitu ya. Jadi ini sama-sama menyimpan pemain yang belum terdeteksi di pertandingan pertama gitu. Meskipun mereka juga sudah main di pertandingan sebelumnya. Ya. Saya pikir Indonesia punya peluang untuk mendominasi seperti di pertandingan pertama ya. Pertandingan pertama kan Indonesia possession-nya sampai 70% ya. Meskipun akhirnya kalah karena serangan balik dari China gagal diantisipasi. Jadi kalau untuk head to head seperti ini, saya pikir seimbang, bahkan Indonesia punya peluang untuk lebih mendominasi ya. Satu pilihan lagi mungkin yang belum ada, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya ini juga bisa menjadi salah satu senjata rahasia yang ketika menghadapi Bahrain kan dia masuk di babak kedua, bisa langsung tune in dengan tim dan hampir mengirim assist. Sayang Elianu nggak bisa mencetak gol. Jadi Ricky Kambuaya ini bisa menjadi salah satu solusi kalau misalnya 4 orang, terutama 2 orang ya. Ada Tom sama Joey, ini ditarik keluar. Karena Tom seperti kita tahu kemarin-kemarin kan dia kurang bisa untuk bisa tampil terus selama 90 menit. Biasanya 70-80 tuh dia ditarik keluar. Oke, Bung Ege, kalau menurut Anda apa sih yang membuat kemarin kita kalah dalam pertemuan pertama lawan China, Bung Ege? Oh iya, cukup unik itu karena kita menguasai bola ya 70%, tetapi 2 gol mereka itu betul-betul lahir dari kesempatan yang mungkin tidak banyak datang pada Cina. Nah ini gol yang pertama ya, Behram Abdul Weli ini, itu ini Yuning ya. Setelah kemudian ada kesalahan kita mengantisipasi, kita pikir itu bola keluar ya, tetapi kemudian dengan sangat jeli dimanfaatkan ini. Nah kesalahan-kesalahan kecil seperti ini, menurut saya Kevin, Egan, juga Erwin dan para pemirsa tidak boleh kita lakukan nih. Kalau dalam kondisi tadi kita betul-betul harus memastikan bahwa bola itu atau enggak lawan berhenti di situ gitu. Jangan sampai kita merasa itu out ya, kemudian kita biarkan sampai bisa. Jangan lupa ya ada fenomena Mitoma pada waktu Jepang lawan Spanyol yang kurang lebih seperti itu juga. Nah kembali lagi, saya juga ingin mengatakan bahwa Cina atau tim Dragon ini juga datang dengan pemain-pemain muda katanya Win. Dia akan membawa badai pemain-pemain muda ya. Kalau kita lihat memang Serginho itu kan belum main waktu berhadapan dengan kita yang dinamakan secara khusus Sai Erginio gitu. Itu nama Cinanya barangkali ya. Kemudian Sang Yuan dan kemudian Yang Min Yang yang juga bermain di luar negeri. Itu menurut saya juga pemain-pemain yang cukup kuat untuk bertarung karena topik kita pada hari ini adalah lini tengah. Ada Si Weneng juga, kemudian Li Lei ya sebagai yang bisa masuk setiap saat. Dengan Wei Si Hao yang dianggap pemain mereka yang paling fleksibel. Jadi berkaca kembali kepada pertanyaan tadi, kita tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun ya. Ditambah lagi, saya rasa pada tahap-tahap awal
pertarungan di lini tengah ini akan sangat menentukan, walaupun tentu kita percaya tim kita sekarang latihannya lebih banyak, mungkin lebih solid. Tetapi pada sisi lain tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun, ditambah jangan juga terlalu overconfidence dalam arti siapa yang menduga Inter Milan misalnya bisa kalah begitu jauh dari PSG. Padahal sebelumnya seakan-akan Inter Milan itu adalah ya kuda hitam untuk memenangkan champion dibandingkan dengan PSG yang hampir tidak pernah punya harapan untuk bisa memenangkan champion. Bung Erwin, banyak perdebatan di media massa, media sosial, bahkan kemudian penggemar bola karena berbicara mengenai kira-kira siapa yang mengisi posisi Kevin Dix begitu ya. Kalaupun dia main kayaknya nggak fit, kalaupun nanti dia diganti, tidak dimainkan sejak awal, siapa yang akan menggantikan? Ada pilihan-pilihan seperti Asnawi, ada Jakob Sauri, Evergener. Menurut Anda siapa yang kemudian bisa menggantikan Kevin Dix kalau misalnya memang ia tidak bermain karena dia tidak fit? Kalau posisi natural Kevin Dix itu kan back sayap kanan. Back sayap kanan yang ada di dalam tim yang natural juga back sayap kanan adalah Asnawi Mangkualam itu ya, yang pernah menjadi kapten timnas Indonesia. Tapi kalau mau lebih menyerang, mungkin Jakob bisa dimainkan di posisi itu karena Jakob juga kalau nggak di back sayap kanan dia posisinya wing kanan gitu. Jadi pemain versatile seperti Jakob ini juga bisa dimainkan. Cuman Jakob ini terbiasa untuk menjadi pemain sayap kanan gitu ya. Mungkin kalau misalnya mau lebih lebih kompak dalam bertahan, lebih disiplin dalam bertahan, ya pemain yang natural ada di posisi itu, yaitu Asnawi gitu. Tapi kita nggak tahu apakah Coach Patrick berusaha memaksimalkan agresivitas, kalau mau lebih agresif ya pemain seperti Jakob atau bahkan mungkin Yance bisa dimainkan di situ. Gitu. Ya, tapi kalau menyesuaikan dengan pola permainan China yang kayaknya pada saat pertandingan melawan GBK besok itu mereka juga wajib menang tuh kayaknya ya. Dan tampaknya mereka juga akan menggunakan formasi 4-4-2, Bung Erwin. Apakah memang pemain-pemain seperti Asnawi, Jakob Sauri ini memang sudah sesuai, bisa masuk sejak awal, kemudian bisa mengimbangi permainan dari China? Ya mau nggak mau memang mereka harus bisa benar-benar fokus, terutama ya disiplin, fokus, karena menguasai permainan belum tentu memenangkan pertandingan kan. Sudah terjadi di pertandingan pertama ketika menguasai permainan, tapi kena serangan balik 2 kali dan kebobolan 2 kali. Dan kalahnya 0-2 dulu, bukan 1-1. Jadi harus benar-benar disiplin siapapun yang dimainkan. Kalaupun yang dimainkan pemain yang lebih menyerang seperti Jakob, ini juga harus ditekankan bahwa nggak boleh terlena gitu. Karena dengan formasi 3-4-3 atau ya 3-4-2-1 ini formasi yang kiri kanannya ini benar-benar harus seimbang ya ketika menyerang atau bertahan. Kalau kita lempar ke Calvin Verdong, dia sangat disiplin ketika menyerang dan bertahannya itu dia sama-sama cepat gitu. Oke, baik, kita jeda dulu, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Saya belum nanya ke Bang Egy tadi. Bang Egy, kalau misalnya Kevin Dix tidak bermain sejak awal, menurut Anda siapa yang paling oke menggantikan Kevin Dix? Bang Egy. Ya, sudah cukup banyak tadi ulasan Erwin ya. Tapi betul-betul menurut saya nanti kita lihat bersama 15 menit pertama itu ya. Mungkin Kevin Dix akan main duluan kan. Nah, sesudah itu kita lihat situasi di 15 menit pertama. Sekali lagi sambil menjaga tidak langsung overconfident ya. Saya khawatir peristiwa di Australia itu bisa saja terjadi, kita begitu eksplosif di 15 menit pertama, tapi kemudian Australia yang mencetak gol gitu. Bahkan ada pelajaran berharga juga dari lagi-lagi final champion ya, Inter Milan dengan PSG, yang kita lihat betapa Inter Milan seperti nggak tahu harus berbuat apa di depan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Acerbi dengan Di Marco misalnya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, saya rasa Kevin Dix mungkin akan dipasang pertama ya, kecuali ditemukan kondisi fisik yang tidak terlalu meyakinkan untuk itu. Kemudian Patrick Kluivert harus tahu persis dia akan mencoba bertahan di sana atau dia kemudian mengambil inisiatif menyerang pada sesudah menit ke-16 sampai 45 itu. Catatan saya tetap bahwa lini tengah Cina juga termasuk sangat kuat dengan Tsai Ergino tadi, Serginho, kemudian ada Sang Yuan dan Yang Mingyang di situ, serta Wei Shihou yang sangat fleksibel ya, bisa naik dan turun gitu. Jadi tetap Kevin Dix, kemudian kalau boleh ada pilihan lainnya tentu tadi sudah disebutkan ada pilihan Jakob atau Yance, serta kemudian juga pilihan Asnawi gitu. Ya, kalau posisinya Kevin Dix ini masih bisa diganti-ganti, tapi tampaknya ada 2 posisi atau 2 pemain yang sebaiknya jangan diubah-ubah. Karena timnas Indonesia sepertinya masih akan membutuhkan duet andalan dengan menurunkan Tom Hey dan Joey Pelupessy. Nah, Hey ini menjadi andalan dengan koleksi 2 gol
dari 11 caps, sedangkan PSSI terbilang amunisi baru. Sementara China memiliki sejumlah pemain penting, seperti yang kemudian sudah disebutkan oleh Bang Egy tadi, ada Wang Shangyuang serta Xu Haoyang, itu juga belum termasuk pemain naturalisasi Brazil, Serginho yang baru saja mengukir debut. Nah, Serginho ini sepertinya patut mendapatkan atensi khusus dari gelandang timnas Indonesia. Nah, dia berpotensi menjadi andalan dan bisa merepotkan skuad Garuda. Nah, kita akan melihat kemudian umpan-umpan tajam ke lini serang sehingga menciptakan gol. Umpan-umpan ini datang dari seorang gelandang tengah andalan timnas Indonesia, Tom Hei. Semoga bisa diputarkan, kita bisa melihat bersama bagaimana kemudian peran penting dari Tom Hei yang kita harapkan juga posisinya jangan ubah-ubah bersama dengan Joey Pelupesi. Nah, ini dia. Bung Erwin, peran penting dari Tom Hei seperti apa menurut Anda? Ya, dengan adanya Joey Pelupesi, Tom Hei ini bisa lebih konsentrasi untuk membantu serangan ya. Dia bisa masuk ke dalam kotak penalti ataupun melepas umpan-umpan seperti yang kita lihat ini. Dan yang harus diingat adalah di pertandingan pertama ketika Indonesia kalah 1-2 lawan Cina. Ya. Tom Hei kan yang mencetak gol ya. Jadi dia masuk di sebagai pemain pengganti, dia yang mencetak gol. Ini umpan jauh ke Marcelino juga kan dari Tom Hei ya. Dia bisa melihat bagaimana Marcelino posisinya bebas dan ini Marcelino yang mengirimkan umpan berbuah gol kepada Ole Romeni. Jadi baik umpan-umpan pendek maupun terutama umpan jarak jauhnya ini yang menjadi sebuah keuntungan buat Indonesia kalau Tom Hei main. Ya. Ya. Tapi staminanya patut kita pertanyakan tidak sih? Itu jadi PR ya. Sampai dengan pertandingan menghadapi Bahrain itu menjadi salah satu PR yang harus dihadapi oleh Tom Hei. Jadi solusinya adalah bagaimana ketika Tom Hei masih berada di dalam lapangan, Indonesia bisa memaksimalkan sampai habis Tom Hei ini seperti apa gitu. Jadi entah itu sampai menit 60, 70, 75 atau 80. Tapi sekali lagi Tom Hei PR-nya adalah dia kurang bisa untuk main secara Spartan maksimal secara 90 menit. Selama 90 menit. Akan diganti Ricky Kambuaya atau Ivar Nathan Jenner atau siapa atau gitu ya. Ivar gitu. Tapi harus benar-benar maksimal ketika Tom ada di lapangan. Oke. Bung Egy, peran Tom Hei seperti apa menurut Anda? Oh, The Professor ini kan memang selalu menarik, selalu tenang ya. Ini diputar berkali-kali gol waktu melawan Bahrain. Umpan cukup jauh itu Erwin dan para pemirsa bisa menemukan Marcelino di situ yang kemudian lagi-lagi karena Marcelino juga nggak bisa tampil ya. Marcelino ini selain tendangannya yang sangat akurat dan tenang waktu melawan Arab Saudi, juga mampu juga ya memberikan sambungan dengan sangat cepat umpan manjanya pada Ole Romeni pada waktu itu. Ya, Tom Hei tidak tergantikan menurut saya karena sekali lagi kita sudah memberi gelar profesor pada dia sebagaimana kita memberi gelar El Preman kepada Justin Hubner ya sebagai back yang juga tangguh dan bekerja keras. Nah, cuma saya mau menyambung yang tadi persis. Kalau Ketua Umum PSSI itu Pak Erick Thohir mengatakan kita punya 2 kali 11 pemain, kita juga harus punya pemain-pemain yang rata-rata kuat 2 kali 45 menit ini. Karena terdapat perbedaan sekali kalau sudah mendekati menit-menit 70 gitu Win ya. Dan pada bagian lain, pemain-pemain diaspora kita ini pernah menyatakan bagaimana 65.000 orang bernapas bersama di stadion yang seperti itu gitu ya. Ditambah lagi dengan tingkat kelembaban yang tinggi. Saya tidak tahu apakah besok itu bisa turun hujan lebih dulu, misalnya sebelum jam 20.45, dan apakah itu menolong misalnya untuk mengurangi kelembaban. Gitu. Itu juga salah satu yang penting gitu. Jadi bukan cuma membedah jantung Garuda jelang melawan Cina, tetapi juga ini ya membuat jantung mereka juga bertahan dengan lebih baik, tidak hanya 2 kali 11 pemain, tapi 2 kali 45 menit. Bung Erwin, tapi nanti siapa yang kira-kira bisa menyambut umpan-umpan manis dari Tom Hei? Marcelino nggak main, Ragnar juga nggak main. Kira-kira siapa nanti? Kalau untuk Marcelino, saya pikir pemanggilan Stefano Lillipali ini menjadi salah satu upaya dari tim pelatih ya, Coach Patrick, untuk menggantikan tempat dari Marcelino. Karena tempatnya Marcelino ini bisa diisi oleh Stefano. Kalau misalnya ada pemain lain lagi, Egy Maulana Fikri juga bisa main di tempatnya Marcelino. Jadi pemanggilan 2 orang pemain yang comeback, ya, terutama Vano Lillipali dengan usia 35 tahun dipanggil lagi untuk pertandingan sepenting ini ya, untuk menambal posisi yang ditinggalkan oleh Marcelino. Oke, baik, kita tunggu sampai besok. Sudah tidak sabar rasanya kira-kira siapa akan diturunkan sejak awal. Bung Erwin terima kasih, Bung Egy juga terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.